حسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى أبلغ مقاصدنا وارزقنا يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلود الحارس الأمم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن آدم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع والآل والصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والقلم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati sultanil awliya illahi Syekh Abdul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Hashim Asy'ari Syekh Samuddin Hadik wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa arwahi jama'atina fi hadzal masjid nurul filah wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Al-Mukarramun, para asatidzah, para bapak-bapak, para tokoh masyarakat yang sangat saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul Huda, Ketua DKM khususnya, hadirin jamaah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat nikmat yang telah menyempurnakan lahir batin untuk kepentingan dan kebutuhan kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kiranya seluruh rangkaian syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ini kalau mau dihatamin ya hatam ini. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa a'adda 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ar-rabi'u, adab yang keempat terhadap kitab-kitab yang dipelajari oleh seorang pelajar atau para santri. Ya, termasuk kita ini kan penuntut ilmu namanya. Iza sta'ara, apabila meminjam seorang pelajar, seorang santri, penuntut ilmu, kitaban, sebuah kitab. Awis tarahu, atau membeli kitab, minjem atau beli kitab, tafaqqada, maka harus teliti. Jangan asal pinjam, jangan asal beli. Kudu diteliti. Awalahu, baik permulaannya, wa akhirahu, dan akhirnya. Permulaannya, akhirnya dilihat. Wa wasatohu, dan pertengahannya. Semuanya dilihatin. Dari pembukaannya dilihat, kira-kira ini ada yang beset apa kagak ini lembaran-lembaran tersebut. Ya. Atau mungkin juga ada bekas tinta, ya terlalu ceroboh tadinya yang punya kitab tersebut, kemudian tumpah tinta-tinta itu melebur daripada huruf-huruf yang ada. Tuh di permulaannya atau akhirnya diperiksa. Baik itu waktu beli ataupun kita minjem. Kalau minjam siapa tahu di dalam kitab itu ada duitnya, pulangin gitu ya. Jangan ada duitnya dirahasiain. Namanya minjem, kalau beli sama barangkali kagak gitu. Tapi yang jelas mungkin cetakannya kurang jelas, atau mungkin banyak kalimat yang tertulis sama, itu hendaklah diperhatikan. Ya, diteliti terlebih dahulu. Permulaannya, akhirnya, dan pertengahannya. Wa tartiba abwabihi, dan urutan bab-babnya. Mungkin dari bab 1 udah lompat ke bab 3. Bab 2-nya ada di tengah-tengah. Nah, itu kan namanya enggak tertib. Diperiksa. Makanya teliti sebelum membeli. Teliti terlebih dahulu. Wa karorisahu, dan lembaran-lembarannya juga itu diteliti satu persatunya sebelum dibeli atau sebelum minjem. Wa tasappaha, ini dibuka-buka ya, bulak-balik dibuka. Ini sebelah kanan, sebelah kiri ya, dibulak-balik. Jangan sampai ada yang rusak atau mungkin ada yang beset, lalu setelah kita kembalikan karena minjem, akhirnya kita disalahin, gitu. Watasapaha, dan buka-buka, bulak-balik auraqahu, lembaran-lembaran tersebut. Ya.
kitab yang kita pinjam atau yang kita beli harus diteliti terlebih dahulu. Jangan sampai ada kesalahan. Pernah terjadi suatu teman saya itu minjem kitab, nggak tahu, nggak diperiksa lagi, itu ada yang beset ujungnya, pas dikembaliin disalahin, karena nggak merasa beset, akhirnya ya nggak ngaku, gitu. Kan jadi apa namanya ya, jadi buruk sangka timbulnya. Nah, jangan-jangan emang dia beset, dia nggak ngaku, gitu. Padahal waktu minjemnya nggak teliti. Al-khamisu yang kelima, idza nasakha, apabila seorang pelajar menyalin, menulis syai'an akan sesuatu min kutubil ulumil syar'iyyah, dari kitab-kitab ilmu syar'iyyah, ilmu-ilmu syariat, payam bagi maka hendaklah sebaiknya ayakuna ala toharotin, dia berada dalam keadaan suci. Makanya orang belajar itu harus suci, berwudu terlebih dahulu, membaca ya kitab, deres, kitab-kitab yang sudah kita pelajari, itu bagus. Adabnya adalah harus suci, dalam keadaan suci. Jangan beranggapan dasaran kitab kan begitu ya, bukan Al-Quran, itu kurang adab namanya. Kalau kita membaca kitab, membaca buku, sebaiknya disucikan dulu badan kita. Sebab al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Bisa masuk kepada orang yang dalam keadaan suci. Mustaqbilal kiblati, juga harus menghadap kiblat. Jangan mantatin kiblat, jangan sembarang ngadep kiblat. Tahirul badani, badannya semua harus suci, tidak dalam keadaan kotor. Mungkin habis kerja keringetan, itu termasuk kotor namanya. Wasiabi, dan suci juga pakaiannya. Suci dari apa? Bihibrin tohirin, mangsinya juga dengan mangsi yang suci, yang tidak bercampur dengan benda yang najis, begitu ya. Ya mungkin juga supaya warnanya bagus, itu dicampur dengan benda yang berwarna. Bisa jadi itu mangsinya dicampur dengan barang yang najis, jangan. Wa yabtadi'u, dan seorang pelajar hendaknya memulai kulla kitabin, setiap kitab, bi kitabati bismillahirrahmanirrahim, dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali menulis harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya adab tata krama. Jangan langsung kita kepada pokok masalah yang kita hendak salin, yang hendak kita tulis, tapi awali dulu terlebih dahulu harus dengan baca atau nulis bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Fa in kanal kitabu, maka jika memang kitab itu mabdu'an, dimulai di khutbatin, dengan pembukaan, tatadammana, yang mengandung kitab tersebut hamdallahi ta'ala, memuji kepada Allah Ta'ala, maksudnya alhamdulillah, wassalata wassalama, dan sholawat kepada Nabi, ya. Wassalata wassalama maksudnya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, sholawat ala rasulihi, atas rasulnya Allah. Katabaha, maka seorang pelajar itu haruslah menulis, ya. Menulis apa? Menulis khutbah tadi ba'dal basmalati, setelah menulis alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kan alhamdulillah itu kan sebagai pembuka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
sebelumnya harus diawali dengan bismillah. Kalau muqaddimah daripada sambutan itu harus diawali dengan salam. Salam, bismillah, baru alhamdulillah. Kalau di kalangan NU itu Nahdlatul Ulama disalahin kalau bismillah dulu baru salam. Disalahin, jadi harus salam dulu baru bismillah. Nah, iya, emang harus begitu. Jadi bismillah terlebih dahulu. Salam dulu baru bismillah. Wa kadzalika, demikian juga demikian juga dalam keadaan suci, yaf'alu fi akhir kitabi, melakukan pada akhir kitab, wa akhiri kulli juz'im minhu, dan akhir dari setiap juz daripada kitab tersebut. Wa ba'da ma yaktubu, dan setelah menulis akhirul juz'il awali, akhir daripada juz yang awal yang pertama, awisani atau juz yang kedua, masalan umpamanya yaktub, hendaklah pelajar itu menulis, wayatluhu, dan menulis lafaz wayalihi, kan ada tuh ya, wayalihi gitu. Yatluhu artinya berikutnya, wayatluhu kada. Jadi kalau juz yang pertama itu atau juz yang kedua sudah selesai, maka ditulis, kalau bahasa kita itu selanjutnya akan bersambung, dimuat dengan ini gitu. Bab yang ketiga itu namanya wayatluhu kaza, akan mengiringi dari juz yang pertama dan kedua kepada juz yang ketiga. Wa kadza, demikian juga ilam yakmulil kitabu, kalau kitab itu ditulis belum sempurna, ya akan berlanjut kepada bab itu, bab ketiga apa bab keempat. Jadi ada semacam penjelasan. Wa yaktub, dan hendaklah seorang pelajar itu menulis, idza kamula, apabila telah sempurna kitab tersebut, tamal kitabul fulani, telah sempurna, telah tamat kitab si fulan. Jadi ada penjelasan bahwa penulisan kitab tersebut sudah selesai secara sempurna, begitu. Wa fi dzalika, di dalam penulisan itu fawaidu katsiratun, banyak faedah-faedahnya. Ya, banyak sekali faedahnya. Ya, jadi memang harus begitu. Telah sempurna penulisan kitab ini, misalnya karangan imam ini, diperjelas. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, fi misli Abdillahi, di dalam contohnya menulis lafaz Abdullah wa Abdurrahman bin Fulanin, Abdullah dan Abdurrahman bin Fulan. Wa kulli ismin mudhafin, dan setiap isim yang dimudhafkan ilallahi, kepada Allah. Kitabatu abdin, akhirnya kitabatu abdin akhiras satri, menulis lafaz abdun akhir baris, di akhir garis. Ngerti maksudnya? Misalnya nih, di ujung baris abdu, di sini Allah, itu dimakruhkan, itu begitu, harus nyambung dalam satu baris. Ya, jadi Abdullah, kalau di sini Abdun, di sini Allah, kan itu nggak nyambung.
Nah itu makruh. Gitu ya, ini aturannya begitu tuh. Ini termasuk ini adabin. Wasmillahi dan nama Allah. Ma'abni pulanin beserta ibni pulan. Awalal akhir. Awalal akhoro, ini bukan akhir, akhoro. Jadi permulaan baris yang lain. Ya, permulaan pertama nama Allah, sedangkan yang lainnya nama orang. Jadi bagaimana? Abdun di sini Allah. Jadi bukan satu baris tapi di lain baris. Bal aujaba, bahkan mewajibkan ba'dul ulama, sebagian ulama ijtinaba dzalika, menjauhi, menghindari daripada tulisan tersebut. Jangan sampai abdun di akhir baris, Allah di awal baris, berarti misah. Ya, jadi ada yang mewajibkan harus nyambung, menghindari kalau sampai seperti itu. Wa kaza, demikian juga yukrahu, dimakruhkan fi Rasulillahi, di dalam penulisan lafaz Rasulillah, ayak tuba, ya seorang pelajar menulis Rasulullah, lafaz Rasulullah, akhirahu, akhirnya, wallahu, adapun lafaz Allah, awalahu, di permulaan, akhir permulaannya lafaz Allah, akhirnya Rasulillah, jadi kagak nyambung, berpisah. Maka itu dimakruhkan, harus nyambung. Wa kaza, demikian juga kullu ma asbaha dzalika, setiap yang menyerupai demikian itu. Ya, jangan sampai ada namanya jarak yang memisah antara Rasul dengan Allah. Wa kaza kullu ma asbaha dzalika minal muhimati, demikian juga yang menyerupai setiap sesuatu, pokoknya yang serupa dengan itu, minal muhimmati, daripada perkara yang dapat membuat bisa salah paham. Ya, al mustabsyaati, yang dibilang apa itu ya, jelek, yang dibilang jelek, yang dibilang tabu, mustabsyaat, yang dianggap tabu, dianggap jelek. Kayak tuba, seperti menulis seorang pelajar qotila, lafaz qotil, min qotilu bni Sofiyata finnari, daripada lafaz qotilu bni Sofiyata finnari. Maksudnya gimana? Orang yang membunuh Ibnu Sofiyah di dalam api neraka. Dalam api neraka artinya masuk ke dalam api neraka. Kalau disebut Ibnu Sofiyah finnari, berarti qotilnya hilang. Nah ini kagak boleh, karena terpisah. Jadi ada hubungannya, ada sambungannya. Qotil Ibni Sofiyata finnari. Adapun orang yang membunuh Ibnu Sofiyah masuk ke dalam api neraka. Lah kalau dipisah, qotil di baris atas terakhir, sedangkan Ibnu Sofiyah finnari di baris bawah di permulaan, berarti terpisah. Ntar pengertiannya Ibnu Sofiyah finnari, bahwasanya putranya Sofiyah itu di dalam api neraka, artinya masuk ke dalam api neraka. Fi akhir satri, di dalam akhir garis. Itu kagak boleh, makanya harus dihindarkan. Ya. Wabna Sofiyati finnari. Jadi begitu. Qotilnya ada di baris atas terakhir, Ibnu Sofiyah finnari-nya di baris bawah pertama. Fi awalihi, di dalam baris yang pertama. Itu kagak boleh. Ya. Au yaktuba, atau seorang pelajar ini, seorang santri ini menulis faqala, lafaz faqala, min qaulihi, dari ucapan perawi
rawi hadis fi hadisin dalam satu hadis, syaribul khamri, ya, orang yang minum minuman yang memabukkan, minum arak. Faqala Umar, maka berkatalah Sayyidina Umar, akhzahullahu, mudah-mudahan Allah menghinakan peminum khamr, akhirahu, berada di akhirnya, ya, di akhir baris. Wa Umaru, sedangkan lafaz Umar, wa ma ba'dahu, berada di sesudah Umar, awalahu, permulaannya atau pertama, baris pertamanya. Maka bunyinya gimana? Ahzahullahu, ya, Umar, ahzahullahu, Umar mudah-mudahan dihinakan oleh Allah. Pengertiannya begitu. Karena kolanya dihilangkan atau berada di mana? Di atas. Jadi pengertiannya beda. Fakola di akhir baris yang ada di atas, sedangkan Umar akhzahullahu itu ada di baris bawah. Nah, ini pengertiannya udah beda. Jadi pengertiannya Umar akhzahullahu, Sayyidina Umar mudah-mudahan dihinakan oleh Allah. Tuh pengertiannya begitu. Makanya harus dihindarkan penulisan yang begitu itu. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan. Faslul mutadayyifaini, memisah dua lafaz yang mudhof, artinya mudhof dan mudhof ilaih. Idza lam yakun, apabila tidak ada yang memisahkan mudhof ilaih itu, misla dzalika, seperti ya muhimmat dan al mustabsyaati. Muhimmat itu yang membuat orang salah sangka, yang dianggap tabu gitu. Nggak makruh kalau ditulis subhanallah. Nah, ini kan subhanallahi, seperti subhanallah, maha suci Allah. Walakin, akan tetapi, jam'uhuma, ditulis keduanya fi satrin aula, dalam satu baris itu lebih utama. Wa kullama kataba bismillahi ta'ala. Wa kullama kataba bismillahi ta'ala, dan setiap kali menulis seorang pelajar itu kepada nama Allah Ta'ala, atba'ahu bit ta'zimi, hendaklah mengikuti di belakangnya dengan kalimat ta'zim, ya, mengagungkan kepada Allah, mengikuti di belakangnya dengan kalimat yang mengagungkan. Seperti apa? Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jalla. Nah, itu namanya mengagungkan kepada Allah. Misla ta'ala, contohnya lafaz ta'ala, maha luhur Allah. Au subhanahu wa ta'ala, atau lafaz subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha luhur. Au azza wa jalla, atau lafaz azza wa jalla, Allah azza wa jalla, azza maha perkasa, wa jalla maha agung, maha mulia. Au tabaraka wa ta'ala, tabarakallahu wa ta'ala, gitu ya. Atau Allahu tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu, lafaz tabaraka adalah maha suci, wa ta'ala dan maha luhur. Au jalla zikruhu, Allah jalla zikruhu, boleh. Itu namanya mengagungkan nama Allah. Au tabarakasmuhu, atau lafaz tabarakasmuhu, Allah tabarakasmuhu, begitu. Mari kita mohon kepada Allah tabarakasmuhu, boleh begitu. Wa jallat azamatuhu, dan boleh juga menulis lafaz jallat azamatuhu. Kita selalu berlindung kepada Allah jallat azamatuhu. Nah, ini namanya jallat, maha agung,
maha mulia, azamatuhu kebesarannya, au ma asbaha zalika atau yang serupa yang demikian itu. Jadi boleh kita sandarkan mudhof ilaih. Wa kullama kataba, dan setiap kali menulis seorang pelajar isman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba, maka dia menulis ba'dahu setelah nama Nabi as-salata wassalama alaihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu, jangan disingkat saw. Solaam dulu kan begitu, solaam ya. Ada lagi sin sama mim, sod sama mim, solaam. Kalau tulisan apa namanya bahasa Indonesianya saw, saw. Apa itu? Itu namanya kurang beradab. Kalau menurut aturan di kitab ini itu kurang beradab namanya. Makanya nulisnya harus Allah Subhanahu wa taala SWT. Saw. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam nulisnya solaam. Nggak boleh itu. Ya kurang adab namanya. Jadi setelah nulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah ada dalam satu keterangan itu orang yang menulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama dia itu masih ada, malaikat itu akan memberikan doa, ya, rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tulisannya masih ada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya, di dalam bukunya, didoakan oleh malaikat itu. Selama tulisan itu masih ada. Jadi wa kullama kata basman Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ba'dahu salatu wassalamu alaihi. Ya, kalau kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajarat, dan telah berlaku adatus salafi wal khalaf, kebiasaan ulama salaf dan ulama khalaf yang terdahulu dan yang sekarang begitu. Di kitabati sallallahu alaihi wasallam, dengan menulis sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah kebiasaan ulama salaf dan ulama khalaf. Wala'ala, dan mudah-mudahan zalika, dengan tulisan sallallahu alaihi wasallam itu liqasdi muwafaqati, dengan maksud tujuan sesuai, cocok, al-amri, akan perintah Allah, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya tulisan sallallahu alaihi wasallam ini dengan tujuan sesuai, cocok dengan perintah Allah di dalam firman-Nya, sallu alaihi wasallimu taslima. Ini kan perintah Allah. Makanya kalau ada yang membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu belum baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu informasi, keterangan Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat baca sholawat. Nah, baru ada perintah sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, itu baru perintah. Nah, barulah kita baca Allahumma sholli wasallim alaihi, karena sudah diperintah. Kalau tadi itu di pertama informasi, penjelasan sebagai pelajaran. Hah? Iya, udah kebiasaan gitu. Kita jawabnya di alhamdulillah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Iya, karena sudah disebut nabinya. Padahal itu adalah informasi, penjelasan. Ya, pelajaran bahwa Allah itu dan malaikat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, karena itu baru ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu semuanya alaihi kepada Nabi dengan salawat dan salam yang sempurna. Begitu baru kita baca Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wala yaktasirus sholata. Pelajar atau seorang santri ini tidak boleh meringkas sholawat fil kitabati di dalam tulisan. Ada singkatan solam atau solam. Ada yang menulis solam, ada yang menulis solam gitu maksudnya bacanya. Ya, jadi nggak boleh diringkas, nggak boleh disingkat. Bil kitabati di dalam tulisan, walau waqatis shalah, meskipun terjadi lafaz as-shalah. As-shalatu miroron secara berulang kali. Kama yaf'alu ba'dul mahrumin. Sebagaimana orang-orang yang terhalang daripada rahmat Allah itu memang mengerjakan begitu. Jadi solam. Nggak pernah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang terhalang daripada rahmat Allah. Makanya dalam tulisan itu walaupun Nabi Muhammad itu berulang-ulang, tetap kita terusin sallallahu alaihi wasallam. Tuh kalau pengen dapat rahmat Allah tuh begitu. Iya, tahu-taunya pelajarannya itu ada di sini. Itu ada adabnya itu ada di sini, masya Allah. Ya, fayaktubu solam, kemudian dia menulis solam, au sod mim, atau dia tulis sod mim. Jadi di dalam penulisan Sallallahu alaihi wasallam tidak boleh disingkat. Begitu juga nama-nama yang berkaitan dengan nama seseorang atau disandarkan atau mudhof nama seseorang kepada Allah juga nggak boleh di lain baris, harus satu baris. Abdullah, Abdurrahman, ya dan lain sebagainya. Itu namanya adab. Ya mudah-mudahan kita bisa laksanakan apa yang sudah kita pelajari dan selalu kita ingat dan akan membawa berkah buat kita semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi wa amiraka wa nawahiyaka warzuqna rahman na'lamu bihi ka nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rahman nabiyina wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tawwab tub Rub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur
da'wahu biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.